Oke, pada video kali ini kita akan membahas konsep dasar transaksi menggunakan sistem debit dan kredit. Harapan saya teman-teman sudah mengikuti part sebelumnya ya, tentang bagaimana persamaan dasar akuntansi, yaitu adalah aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Sehingga tanpa pemahaman tersebut, sepertinya akan sedikit sulit untuk memahami apa yang kita bahas di video ini. Oke, langsung saja ya. Jadi di video sebelumnya atau part sebelumnya kita lihat sebuah tabel yang dihasilkan dari beberapa transaksi ya, baik itu penyetoran modal pemilik, pembelian persediaan, kemudian pembelian barang dan lain sebagainya ya. Yang kita bisa lihat di sini semakin banyak transaksinya, maka ukuran tabelnya itu akan semakin besar. Ini kita baru melakukan 3 buah transaksi ya. Nanti kalau transaksinya itu makin banyak, misalkan ada ratusan atau bahkan ribuan, tentunya tabel-tabel ini akan semakin lebar dan akan semakin panjang. Yang mana untuk perusahaan-perusahaan yang besar ini tidak memungkinkan gitu ya, atau uh, tidak praktis gitu. Oleh karena itu, salah satu metode yang sangat populer dan dipakai di berbagai perusahaan, bahkan perusahaan besar pun, adalah menggunakan debit dan kredit. Mungkin teman-teman dengan istilah sehari-hari ya, kayak debit itu seperti kartu debit, atau mungkin kredit itu kartu kredit, atau misalkan cicilan kredit itu, konteksnya sebenarnya mungkin ada hubungannya, tapi kita tinggalkan dulu ya. Sederhananya, kredit dan debit adalah debit itu artinya kiri dan kredit artinya kanan, sesederhana itu ya. Jadi sementara kita lupakan dulu ya istilah-istilah debit dan kredit yang kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, kiri dan kanan ini mengacu pada persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Bagian kiri atau debit adalah aset dan bagian kredit adalah kewajiban dan ekuitas dan modal. Ini yang seperti kita bahas di part sebelumnya ya. Di debit atau aset itu terdapat kas, piutang, persediaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan metode kredit dan debit ini untuk transaksi yang sama di part sebelumnya ya. Ini tabel ini mungkin dapat menjadi acuan sederhana bagi teman-teman yang mungkin baru belajar ya. Cuman ini memang pada akhirnya kita harus menghafalkan di bagian mana debit dan kredit itu ya. Misalkan pada transaksi pertama ini kita punya kas masuk sebesar 100 juta dan modal sebesar 100 juta. Maka di sini kita bisa lihat bahwa kas itu adalah debit dan modal itu adalah kredit. Ya, makanya di sini di transaksi pertama kita punya kredit 100 juta dari kas dan debit 100 juta dari modal. Dan karena ini adalah perwujudan lain dari persamaan dasar akuntansi, tentunya ini juga harus mengikuti aturan dari persamaan dasar akuntansi, yaitu bagian kiri harus sama dengan bagian kanan. Jadi kredit 100 juta, debit 100 juta harus selalu sama. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk pembelian persediaan, terdapat persediaan, kas, dan hutang ya. Kita lihat di sini, persediaan itu adalah debit, hutang itu adalah kredit, dan kas adalah debit ya. Nah, persediaan itu kredit gitu ya. Terus kas. Nah, di sini yang harus kita pahami ya. Jika sesuatu itu normalnya berada di kredit, misalkan kas itu kan normalnya di kredit ya. Jika kas itu atau mungkin nilainya kredit itu negatif, maka dia berpindah sisi ke bagian debit. Jadi di sini tidak boleh ada nilai negatif ya. Jadi mungkin teman-teman akan memilih menulis minus 5 juta di bagian kredit ya, karena kan kas kan 5 juta tapi dia minus. Itu tidak boleh. Jadi uh, transaksi yang normalnya itu di kredit, jika nilainya negatif maka akan berpindah ke debit. Begitu juga yang biasanya di debit,
yang normalnya di debit, maka ketika nilainya itu negatif, maka dia akan berpindah ke kredit, gitu ya. Oke, jadi di sini kita punya 20 juta, kemudian bagian kanan ada 5 juta dan 15 juta. Lagi-lagi kita jumlahkan bagian kredit dan debit itu harus sama dengan nilainya harus sama. Oke, transaksi terakhir. Di sini kita punya penjualan ya, ada kas, piutang, penjualan, HPP dan persediaan. Kita cek lagi ya. Persediaan aset, kemudian HPP itu dia di sini ya beban ya, laba, pendapatan beban, kemudian persediaan itu ada di aset. Nah, mungkin kita bisa cek lagi. HPP-nya itu, sorry, kasnya itu 5 juta ya karena kredit, kemudian piutang itu dia juga kredit 15 juta, penjualan tuh sebelah kanan ya, yaitu debit ya kalau kita lihat di sini ya, pendapatan ya, itu sama dengan penjualan. HPP, nah HPP kan normalnya di debit gitu ya, cuman karena ini kita memberikan barang kita itu ke user, maka nilainya itu negatif, jadi dia di kredit. Begitu juga dengan persediaan, karena persediaan kita itu berkurang dari aset kita, yang normalnya itu kredit, maka persediaan itu berkurang atau negatif, maka dia berubah sisi menjadi debit, gitu ya. Ini mungkin sedikit apa ya konsep yang cukup baru bagi teman-teman yang mungkin baru belajar, mungkin butuh waktu untuk mencerna, mungkin teman-teman harus sedikit mencoret-coret sendiri supaya paham maksudnya seperti apa ya. Silahkan bisa dicek untuk apa namanya referensinya ada di sini ya. Mungkin ini butuh beberapa hari mungkin atau beberapa minggu gitu ya, karena ini mungkin tidak terlalu intuitif gitu. Cuman lama-kelamaan teman-teman akan terbiasa karena ini akan selalu digunakan sepanjang perjalanan bisnis teman-teman gitu. Oke, lagi-lagi kita jumlahkan debit harus sama dengan kredit gitu ya, 136 juta, 136 juta. Oke, mungkin itu dulu video kali ini. Lagi-lagi teman-teman harus coba sendiri ya dengan angka-angka yang teman-teman miliki, kapan harus kredit, kapan harus debit, kapan harus negatif sehingga dia pindah sisi gitu ya. Pemahaman itu atau mungkin skill untuk menata debit dan kredit itu akan selalu terpakai lagi-lagi di sepanjang bisnis teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya.